Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya yang setelah adu cekcok antara Tangsan dan Samsul. Singkat cerita, Tangsan berhasil menyelamatkan teman-temannya sehingga dari perbuatan tersebut pertarungan 7 monster Slaike dan tim Dewa Samsul pun tak terhindarkan. Sementara Dewa Samsul yang sudah siap dengan tongkat kehancurannya, Tangsan memberikan kekuatan Dewa Lautnya ke Xiaowu, membuatnya menjadi tambah kuat yang bahkan kekuatan Xiaowu yang sekarang berada di atas Dewa tingkat pertama. Di sisi lain, nampak area di sekitar rubah tua itu menjadi kabut merah, rambut birunya seketika menjadi putih, dan wajah ramahnya pun juga berubah menjadi dingin tetapi tidak kejam. Namun kekuatan Tangsan yang sekarang tidaklah sekuat Dewa Asura pendahulunya, bukan tanpa alasan. Hal itu dikarenakan Tangsan terlalu sering berkultivasi menggunakan mode Dewa Laut. Oleh karena itu, sangat wajar jika dia tidak sebanding dengan Dewa Asura sebelumnya. Jika saja Dewa Asura Tangsan yang sekarang setara dengan Dewa Asura sebelumnya, maka bisa dipastikan Samsul tidak akan berani macam-macam dengannya. Dengan mode Dewa Asura itulah Tangsan dengan santuy menyuruh Samsul menyerang duluan, sehingga Samsul yang melihatnya, dia semakin mengamuk dan langsung mengangkat tongkat kehancuran. Tepat ketika tongkat kehancuran dilontarkan, Tangsan meminta Rongrong untuk memberikan dukungan cahaya kibaunya, sehingga dalam sekejap Rongrong mengeluarkan cahaya kibau 9 warna dan memberikan buff 2 kali lipat kepada teman-temannya. Sontak 7 dewa elementer Herman saat melihat kehebatan Rongrong. Bisa-bisanya di alam dewa ini ada seorang dewi yang memiliki kemampuan pendukung seluar biasa ini. Nampaknya tim Tangsan benar-benar tidak sederhana. Di bawah peningkatan cahaya kibau, aura membunuh Tangsan dalam sekejap menjadi lebih menakutkan. Perlahan ia mengangkat telunjuknya sehingga keluar pedang Asura yang dipenuhi dengan domain membunuh. Tepat ketika dua kekuatan tersebut bertabrakan, tiba-tiba seluruh alam dewa bergetar dengan hebat. Langit-langit bergemuruh diselimuti kabut merah dan ungu. Bahkan saking kuatnya benturan tersebut, Dewi Kehidupan refleks melindungi semua penonton dengan domain kehidupannya, membuat semua dewa yang menonton tidak terluka sedikit pun. Saat ledakan tersebut selesai, Tangsan nampak masih santuy mengambang di udara, sementara Samsul malah terpojok dengan raut wajah tak percaya. Bagaimana mungkin power Tangsan bisa sekuat itu? Ya, berkat dukungan Dewi 9 warna, Tangsan dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan Dewa Asura, sehingga sudah jelas kenapa power Tangsan bisa melampaui Dewa Samsul. Pada akhirnya, Samsul pun sadar mengapa Tangsan menyuruhnya untuk memulai serangan, karena rubah tua tersebut ingin mempermalukan Samsul di hadapan dewa lainnya, membuktikan kalau domain kehancuran tidak ada apa-apanya di hadapan domain Asura. Tak cukup sampai di situ, Tangsan memberikan aba-aba kepada Ma Hongjun untuk menyerang Samsul secara diam-diam, sehingga Samsul yang melihat akan hal itu, seketika dia menjadi semakin marah. Berani-beraninya dewa tingkat 2 menyerangnya secara diam-diam. Dia pun refleks mengangkat tongkat kehancurannya sehingga keluar bola-bola petir ungu dan tiba-tiba, oh my god, ternyata itu hanyalah ilusi dari Tangsan. Rubah tua si paling licik itu sengaja mempermalukan Samsul untuk yang kedua kalinya, sehingga jangankan Samsul, 7 dewa origin good pun juga nampak tak bisa menahan amarahnya. Segera setelah itu, Samsul dan bawahannya tanpa ragu menyatukan kekuatan mereka, berniat mengalahkan Tangsan dan teman-temannya secepat mungkin. Namun bukannya panik, Tangsan nampak masih santuy sembari mengungkapkan kalau teknik tersebutlah yang ia tunggu-tunggu. Dia pun menyuruh kawan-kawannya untuk berhati-hati, karena jika sekali saja terkena teknik gabungan Samsul, takutnya nyawa mereka tak bisa diselamatkan. Dengan teknik gabungan itulah, seketika keadaan berubah terbalik menjadi Samsul yang unggul. Namun jangan lupa kalau Tangsan adalah dewa yang paling jenius di alam dewa ini, sehingga ia tak mungkin berbuat sesuatu tanpa adanya persiapan. Dan benar saja, diperlihatkan Tangsan memakan sosis
pemberian Oscar. Diketahui bahwa meskipun pedang Asura sangat kuat, namun Tang San hanya dapat memakainya sebanyak 2 kali saja. Jika menggunakannya berturut-turut dalam satu pertarungan, maka akan sangat banyak menghabiskan tenaga dan bahkan dapat menyebabkan dia terkena serangan balik. Namun setelah memakan sosis Oscar, kekuatan Tang San seketika langsung meningkat drastis, bahkan sudah setara dengan teknik gabungan Samsul. Segera setelah itu, Tang San langsung mengeluarkan pedang Asura untuk yang kedua kalinya, namun lebih menakutkan. Dan setelah pedang tersebut dihunuskan ke Samsul, Tiba-tiba terjadi benturan dahsyat yang mengakibatkan semua area di sini diselimuti domain membunuh dan kehancuran yang sangat kuat. Bersamaan dengan hal itu, 7 dewa di belakang Samsul nampak saling mengeluarkan seluruh kekuatan mereka yang menyebabkan pertahanan Samsul menjadi tambah kokoh. Dari belakang, tiba-tiba muncul sosok pemuda yang kekuatannya sama persis dengan Dewa Asura. Ya, itu adalah Oscar, sang dewa makanan. Tak lama kemudian, Oscar langsung mengeluarkan pedang Asura yang mirip banget dengan pedang Asura Tang San, namun kekuatannya hanya berada di kisaran 60% dari kekuatan asli Tang San. Melihat akan hal itu, sontak Samsul dan kawan-kawan terkejut seolah tak percaya. Bagaimana mungkin dewa yang selalu orang-orang remehkan namun malah bikin mereka ketar-ketir. Di saat yang bersamaan, pertahanan Samsul seketika hancur berkeping-keping karena tak mampu menahan 2 pedang Asura sekaligus. Pun dengan dewa bawahan Samsul yang nampak terpental dengan lumayan jauh. Tepat ketika mereka terpental memisah, tiba-tiba Hong Jun menyerang dengan serangan menyelinap, mengepung 3 dewa tingkat pertama sekaligus. Dia mengeluarkan lingkaran cahaya emas di mulutnya sehingga dapat membuat 3 dewa tingkat pertama itu ketar-ketir. Sadar kalau serangan tersebut sangatlah kuat, ketiga dewa tersebut berniat melarikan diri. Namun karena Dewi Nafsu dan Dewa Kerakusan tidak ahli dalam kecepatan, mereka sangat mudah untuk ditangkap. Sementara Dewa Keserakahan, dia nampak berhasil menghindari kepungan karena kemampuannya lebih OP dari kawan-kawannya. Dan di sini mereka pun sadar kalau serangan tersebut bukan hanya dari Hong Jun semata. Itu adalah kombinasi dari Xiao Wu yang telah berubah menjadi Dewa Laut. Oleh karena itu, sudah jelas mengapa serangan tersebut sangat kuat. Sementara Dewa Kerakusan dan Dewi Nafsu terjebak dalam teknik Dewa Laut, Dewa Samsul nampak malu atas tipu daya Tang San. Tang San sengaja menghancurkan formasi gabungan Samsul, barulah timnya menyerang satu persatu secara menyelinap sehingga dapat menjebak 2 dewa sekaligus. Sejauh ini, rencana Tang San berjalan dengan mulus dan dengan pede ia bertanya, "Bagaimana Samsul? Apakah kamu yakin bisa menang?" Dewa Samsul menjawab dengan dingin kalau dirinya tentu saja masih punya banyak kesempatan untuk menang. Bahkan jika Dewa Rakus dan Dewi Nafsu ditahan pun dia masih memiliki 6 dewa tingkat pertama. Sementara Tang San hanya memiliki beberapa dewa tingkat 2 yang kekuatannya sangatlah terbatas. Mendengar akan hal itu, Tang San tertegun sejenak sembari berkata kalau Samsul berbeda dari sebelumnya. Menanggapi itu, Samsul menjelaskan bahwa berkat cintanya dengan Dewi Kehidupan, emosi dan kekuatan kehancurannya dapat dikontrol sehingga menyebabkan dirinya tidak mudah emosian seperti dahulu. Karena tak ada lagi yang perlu dibicarakan, Tang San mengajak Samsul untuk melanjutkan pertarungan jarak dekat. Namun ketika Samsul mengangkat tongkat kehancurannya, tiba-tiba muncul Yu Hao dengan teknik fusi Dewa Cahaya yang sebenarnya bagian dari rencana Tang San itu sendiri. Segera setelah itu, Yu Hao menampakkan mata vertikal di belakangnya. Tak lama kemudian, keluar beberapa palu emas yang menyerang langsung ke 4 dewa Origin Good sekaligus. Meskipun mereka adalah dewa kelas 1, namun jangan lupa kalau teknik fusi Yu Hao sudah setara dengan setengah Raja Dewa. Seperti yang pernah saya jelaskan kalau kemampuan fusi Yu Hao tak hanya menyerang dengan fisik, namun juga dapat mempengaruhi mental yang diserangnya. Sehingga tak heran jika Yu Hao dapat menahan 4 dewa Origin Good dalam satu gerakan. Melihat kehebatan Yu Hao, Tang San pun sedikit memuji pemuda tersebut dengan mengatakan kalau dia
dia benar-benar layak menjadi menantunya. Mendengar itu, Yu Hao pun senyum-senyum sendiri. Sementara Samsul yang berada di hadapan Tang San, dia nampak marah dan tak terima. Bisa-bisanya Tang San memalingkan muka saat bertarung dengannya. Namun bukannya merasa tak enak, Tang San malah melanjutkan provokasi dengan kata-kata meremehkan. Sehingga Samsul yang mendengarnya, dia kembali mengangkat tongkat kehancurannya sebelum pada akhirnya adu kekuatan antara dua Raja Dewa pun kembali dilanjutkan. Pedang Asura dan tongkat kehancuran yang bertabrakan menghasilkan domain yang berbeda. Dengan sombong Dewa Kehancuran berkata kalau Tang San tak akan pernah bisa menang melawannya. Namun mana mungkin pemimpin alam dewa tersebut terpancing dengan perkataan seperti itu. Malahan dia yang mengejek Samsul dengan menjawab bahwa menang ataupun kalah, mari kita lihat setelah pertarungan ini berakhir. Sementara dua Raja Dewa tersebut saling adu teknik, Yu Hao yang dikira orang-orang telah kehabisan energi karena telah mengalahkan 3 Dewa Origin God dalam satu serangan. Ternyata dia masih sangat kuat dan kembali memperlihatkan mata vertikalnya namun lebih mengerikan. Dan setelah melihat Dewa Keserakahan masih bisa berdiri, Yu Hao tanpa ragu mengeluarkan teknik yang amat menakutkan. Tak lama kemudian, Yu Hao tiba-tiba sudah berada di hadapan Dewa Keserakahan dengan kecepatan tinggi. Segera setelah itu, dengan pukulan yang mengandung es dari Dewi Salju, pukulan itu langsung mengenai dada Dewa Keserakahan sehingga dewa bawahan Samsul tersebut seketika membeku tak bisa bergerak. Namun karena terlalu banyak menggunakan kekuatan dewa, Yu Hao nampak kehabisan energi dan bergegas mendekati Rongrong dan Oscar untuk mendapatkan dukungan. Namun tak disangka Dewa Sombong dan yang lainnya sudah sadar dari ilusi Yu Hao. Tak mau menghabiskan waktu terlalu lama, Dewa Sombong dan Dewi Kemalasan pun langsung mengejar Yu Hao. Sementara Dewi Kecemburuan, dia nampak mengincar Ma Hongjun dengan tujuan supaya bisa membebaskan dua teman-temannya. Melihat Dewi Kecemburuan mengejar Hongjun, senyum licik tiba-tiba muncul di wajah Samsul. Ia sangat yakin kalau pertarungan ini akan dimenangkan oleh timnya. Terlebih, dia juga merasakan aura pedang Asura Tang San yang semakin melemah. Tinggal menunggu waktu yang tepat, Samsul akan melakukan serangan balik. Dewi Kehidupan yang menyaksikan akan hal itu, dia hanya bisa memejamkan matanya dan tak tahu harus berbuat apa. Pun dengan Xiaobing dan kawan-kawan yang sepertinya hanya bisa pasrah melihat kekalahan Tang San. Namun nampaknya mereka lupa kalau Tang San adalah MC di novel ini. Tepat ketika semua orang berpikir kalau Tang San akan kalah, tiba-tiba Xiao muncul dengan kecepatan cahaya sehingga Dewi Kecemburuan yang menyadari akan hal itu, dia pun langsung berbalik badan dan berniat mengalahkan Xiao terlebih dahulu. Dengan adanya Xiao di sini, Dewi Kecemburuan malah dapat ide baru, yaitu menahan Xiao. Untuk apa susah-susah nangkap Hongjun yang paling-paling tidak berpengaruh aman? Nah, dengan mengalahkan Xiao, tentunya Tang San akan panik dan menyerah seperti yang pernah dilakukan Samsul. Namun pertanyaannya, berdasarkan kemampuan kontrol Dewi Kecemburuan, emang bisa mengalahkan Xiao mode Dewa Laut? Xiao pun langsung mengangkat trisula di tangannya dan segera ia lemparkan ke muka Dewi Kecemburuan, menyebabkan mukanya babak belur seperti ini. Tak terima atas perlakuan Xiao, tangan Dewi Kecemburuan pun refleks seperti ini. Dia tanpa ragu mengeluarkan kekuatan dewanya. Bersamaan dengan hal itu, Xiao pun juga nampak mengeluarkan kekuatan dewanya sehingga terjadilah tabrakan yang luar biasa. Di sela-sela adu kekuatan dewa itulah, Xiao nampak memanfaatkan situasi dengan membuat teknik lingkaran cahaya emas seperti sebelumnya. Menyadari akan hal itu, Dewi Kecemburuan buru-buru mengeluarkan kemampuan terkuatnya, yaitu cahaya kecemburuan. Tepat ketika cahaya itu diarahkan ke Xiao, dengan cepat dia menangkap wanita tersebut dengan lingkaran emas Dewa Laut. Namun meskipun begitu, dia tetap terkena cahaya kecemburuan. Diketahui kalau siapa saja yang terkena cahaya kecemburuan, maka ia akan hilang kendali dalam sesaat. Tak hanya itu, perasaannya akan jadi aneh, dipenuhi dengan hal-hal cemburu ataupun iri hati. Tetapi karena Xiao adalah istri Dewa Laut, cahaya tersebut nampaknya sulit mengendalikan pikiran Xiao. Namun meskipun begitu, istri dari Dewa Laut tersebut tetap saja hilang kendali dalam sesaat. Tepat ketika Xiao sedang tidak baik-baik saja,
saja itulah tiba-tiba muncul Dewa Kerusakan dengan palu besar yang siap menghantam ke Xiao. Melihat akan hal itu, Dewi Kehidupan nampak sudah siap dengan cahaya kehidupannya. Dia berniat menghentikan pertarungan jika terjadi apa-apa dengan Xiao. Tidak peduli siapa yang menang ataupun yang kalah, intinya nyawa Xiao jauh lebih penting. Sementara di sisi lain, Samsul malah menakut-nakuti Tangsan dengan kata-kata tak enak. Jika Tangsan terus melanjutkan pertarungan, maka takutnya Xiao akan pindah alam. Namun Tangsan yang sadar kalau perkataan tersebut cuma provokasi. Seketika dia membalasnya dengan senyum tipis seolah dirinya lah yang memegang kendali. Dan benar saja, entah apa yang dipikirkan Dewa Kerusakan sehingga palu raksasa yang seharusnya mengenai Xiao namun malah menghantam ke tubuh Dewi Kecemburuan, membuatnya terpental tak sadarkan diri. Tak cukup sampai di situ, Dewa Kerusakan kembali mengeluarkan palu raksasanya dan menghantam Dewa Kerakusan dan Dewi Nafsu, sehingga Samsul yang melihat perbuatan tersebut, raungan keras tiba-tiba terdengar dari seluruh penjuru alam dewa. Dia nampak tak percaya bagaimana mungkin dewa yang dianggapnya sangat setia namun malah seperti musuh dalam selimun. Dan di sini terungkaplah kalau ternyata alasan Dewa Kerusakan berkhianat karena tiba-tiba dia teringat dengan masa lalunya yang gelap. Di lautan kesadaran itulah seketika Tangsan muncul seolah mengajak kembali ke jalan yang benar. Hingga singkat cerita, Dewa Kerusakan pun memutuskan untuk mendukung pihak yang benar. Dia langsung membuka topengnya dan ternyata adalah sosok Mamang tampan seperti ini. Sadar kalau Dewa Kerusakan sudah berpaling, Samsul pun nampak pasrah dan tak tahu harus berbuat apa. Dia bertanya dengan diri sendiri apakah masih punya kesempatan untuk menang. Hampir semua dewa bawahannya tumbang dan hanya menyisakan Dewa Kemarahan. Namun dia tetap berusaha mencoba mengalahkan Tangsan. Bagaimanapun juga Tangsan adalah kunci atas kemenangan ataupun kekalahan pertarungan ini. Maka dari itu, jika Tangsan berhasil ia kalahkan, maka kemungkinan besar kemenangan akan berada di pihaknya. Nah, bagaimana teman-teman? Lumayan seru bukan? Tangsan mode Asura, Oscar juga. Dewi 9 warna keluar lagi tuh cahaya kibaunya. Yu Hao pun juga gak main-main kuatnya. Tapi Mobile belum dapat panggung cuy. Oke lah, saya Warun pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.